Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bismillahirrahmanirrahim. Yang dinamuljaaki ibu-ibu jamaah Masjid Agung Sampang, alhamdulillah pada sore hari ini kita bisa kembali melanjutkan kajian kitab Riyadhus Shalihin, masih melanjutkan kitab Adabut Ta'am. Yang kemarin kita sudah membahas bab tentang makanan, bab tentang etika, tata krama dalam makan. Ada beberapa hadis yang kemarin sudah kita bahas. Insya Allah masih ingat, thank you Bu, apa yang dianjurkan atau dituntun Rasulullah terkait dengan etika, adab, tata krama dalam makan. Yang pertama, hadis yang sudah kita bahas, bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menganjurkan kita di setiap makan untuk memulai dengan menyebut nama Allah. Masih ingat debuna Rasulullah, samillah, sebutlah nama Allah, wa kul biyaminik, dan makan dengan tangan kanan, wa kul mimma yalik, dan makan yang terdekat dengan kita. Itu kemarin yang sudah kita bahas, bahwa Rasulullah menganjurkan kita untuk menyebut nama Allah, artinya mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim ketika sebelum makan, dan makan dengan tangan kanan, dan juga makan dengan makanan yang terdekat dengan kita. Nah, hadis yang lain selain yang sudah kita bahas kemarin, sekarang kita akan melanjutkan. Wa an Umayyah bin Mahshi as-sahabi radhiyallahu anhu qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jalisan wa rajulun ya'kul falam yusammillah hatta lam yabqa min ta'amihi illa luqmatun. Dari sahabat Umayyah bin Mahshi radhiyallahu an, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kata Umayyah Karinto, sedang jalisan, beliau sedang duduk, warajulun yakul, dan kemudian ada seseorang yang sedang makan. Ada seseorang yang sedang makan di hadapan Rasulullah. Falam yusamillah, orang Kak Rinto tidak mengucapkan Bismillah ketika makan. Hatta lam yabqa min ta'amihi illa luqmatan, sehingga hampir habis makanannya itu, artinya ketika makan orang tersebut tidak mengucapkan Bismillah sampai habis makanannya, illa luqmatun, tinggal satu suapan. Nah,
Rasulullah melihat seperti ini, falamma rafa'aha ila fi. Jadi ketika Rasulullah melihat seseorang yang de'er sampai para tade kurang satu suapan, nah ketika akan menyuapkan ke mulutnya, jadi masih ada sedikit, tinggal satu suapan, orang tersebut qala bismillahi awwalahu wa akhirahu. Orang tersebut kemudian membaca bismillah awwalahu wa akhirahu. Jadi hampir habis, masih kurang satu suapan, baru ingat kalau belum mengucap bismillah. Orang tersebut kemudian mengucapkan bismillahi awwalahu wa akhirahu. Fadhahikan Nabi sallallahu alaihi wasallam, fadhahika, Rasulullah tersenyum. Rasulullah mesem kepada orang tersebut. Tsumma qala, kemudian Rasulullah berkata, mazala syaiton ya'kulu ma'ahu falamma dzakara ismallahi istaqa'a ma fi batnihi. Nah, ketika Rasulullah melihat seseorang tadi mengucapkan bismillah awwalahu wa akhirahu sebelum habis makanannya, Rasulullah senyum dan mengatakan, mazala syaiton ya'kulu ma'ah. Jadi tadi itu, kenapa Rasulullah tersenyum? Rasulullah itu melihat ketika orang tadi itu makan tanpa mengucap bismillah, orang tersebut bersama dengan setan. Nah, ketika orang Kak Rinto de'er tanpa mengucap bismillah, Rasulullah melihat setan bersama orang tersebut. Falamma dzakara ismallah, ketika orang tersebut kemudian mengucapkan bismillah awwalahu wa akhirahu, falamma dzakara ismallah istaqa'a ma fi batni. Setelah orang tersebut mengucapkan bismillah, maka setan tersebut memuntahkan ma fi batnihi, apa yang ada di perutnya. Masya Allah. Makanya Rasulullah Kak Dinto terus senyum, tersenyum karena senang orang tersebut tidak ditemani setan. Sebelumnya ketika belum membaca bismillah, orang tersebut ditemani setan, yang makan ditemani setan. Setelah membaca bismillahi awwalahu wa akhirahu sebelum habis, setan kemudian memuntahkan makanan yang ada di perutnya. Nah, di sini anjuran Rasulullah, ketika kita lupa, ketika kita makan di tengah, ketika sedang makan itu pokoknya belum habis yang kita makanan itu, baru ingat, maka kita dianjurkan untuk membaca bismillah awwalahu wa akhirahu. Ibadah saya mengucapkan bismillah fi awalihi wa akhirihi. Artinya mengucapkan bismillah dengan nama Allah pada awal kita makan sampai akhir, supaya kita dijaga dari setan, meskipun kadang lupa, baru teringat ketika akhirnya. Nah, Rasulullah di sini tersenyum karena melihat setan memuntahkan isi perutnya, sehingga orang tersebut terjaga dari makan bersama setan. Nah, ini hadis yang selanjutnya terkait dengan
adabut ta'am. Dan yang kemudian di sini hadis berikutnya, wa an Abi Umamah radhiyallahu anna Nabi sallallahu alaihi wasallam kana idza rafa'a ma'idatahu. Dari Abi Umamah radhiyallahu anna Nabi, beliau menceritakan ketika Nabi mengangkat makanannya, mengakhiri makannya, qala alhamdulillahi katsiran thayyiban mubarakan fih. Ya. Ketika kita menyelesaikan makan, starena deer, dianjurkan Rasulullah untuk membaca alhamdulillahi katsiran thayyiban mubarakan fih ghairu makfin wala muwadda' wala mustaghna anhu rabbuna. Banyak sekali doa-doa yang diajarkan Rasulullah ketika selesai makan. Di antaranya, kalau kita sudah hafal gitu, biasanya napa saya alhamdulillahi at'amana wa saqona wa ja'alna minal muslimin. Selama ini kita selalu membaca, insya Allah meskipun tidak panjang, cukup alhamdulillah sudah cukup. Banyak sekali doa di sini. Dalam hadis ini dikatakan oleh Abi Umamah, Rasulullah membaca alhamdulillahi katsiran thayyiban mubarakan fi. Segala puji bagi Allah atas segala apa yang sudah diberikan, di rezeki yang banyak, yang baik, yang barokah, ghairu makfin wala muwadda', yang tidak terbatas, yang selalu dibutuhkan oleh kita. Jadi kita tidak akan merasa cukup dengan apa yang diberikan, rezeki yang diberikan oleh Allah, tidak ada batasnya. Ibu, kalau merasa cukup, kita dianggap sebagai orang yang sombong. Nah, tidak ada cukupnya. Rezeki yang Allah berikan kepada kita itu tidak pernah tidak bisa dihitung. Nabi selalu membimbing kita untuk selalu membutuhkan Allah, selalu butuh dengan Allah. Siapa yang tidak minta kepada Allah, maka Allah akan murka. Allah bukan, malah kalau kita tidak minta ke Allah, Allah akan marah, murka. Tapi kalau kita minta kepada manusia, mengut-sekut minta de orang, minta melolong. Padahal kalau Allah yang kita minta, ya Allah, setiap hari tidak pernah kita putus berdoa meminta kepada Allah, Allah malah senang. Malah kalau tidak minta, Allah murka, karena kita dianggap sombong, tidak pernah membutuhkan Allah. Nah, dalam hadis yang lain juga ada doa yang diucapkan ketika kita mengakhiri atau selesai makan. Wa an Mu'adz bin Anas radhiyallahu an qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man akala ta'aman, ya, barang siapa yang sedang makan dan mengakhiri makanannya, faqala, dan mengucapkan alhamdulillahilladzi at'amani hada wa razaqanihi min ghairi haulin minni wala quwwatin, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Rawahu Abu Dawud wa Tirmidzi wa qala hadits hasan. Jadi hadis ini sama seperti yang sering kita dengar, doa setelah makan. Wa an Mu'adz, dari Mu'adz bin Anas radhiyallahu an. Mu'adz ini mengatakan Rasulullah itu setelah makan
membaca doa alhamdulillahilladzi, segala puji bagi Allah, alladzi at'amani, zat yang telah memberi makanan ini kepadaku, wa razaqanihi min ghairi haulin minni wala quwwatin, dan telah memberikan rezeki min ghairi haulin, dengan tiada daya, haulin minni wala quwwatin, dan dengan tiada daya dan kekuatan dari diriku. Nah, jadi siapa yang setelah makan mengucapkan doa Kak Binto, Bu, alhamdulillahilladzi at'amani hadza wa razaqanihi min ghairi haulin minni wala quwwatin, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi, Allah akan mengampuni dosa orang tersebut, dosa yang telah lalu. Ma taqaddama min dzambi, dosa-dosa yang telah lalu. Masya Allah, kita disarankan, dianjurkan untuk membaca doa atau membaca hamdalah, minimal lagi itu baca alhamdulillah setelah makan, agar supaya kita berterima kasih, bersyukur kepada Allah bahwa usaha kita itu nggak ada apa-apanya. Kita tahu bahwa rezeki yang diberikan Allah kepada kita itu adalah karunia dari Allah, meskipun yang berusaha mencari rezeki itu adalah kita. Kita ke pasar, kita kerja, kita pergi dari pagi sampai sore untuk mencari rezeki. Itu semuanya kalau tidak karena Allah, tidak akan bisa kita nikmati rezeki itu. Kalau kita bersyukur, kalau kita berterima kasih, maka Allah akan mengampuni dosa-dosa kita yang telah lalu. Ini dalam hadis ini bahwa semua yang kita dapat harus kita syukuri dengan membaca hamdalah, membaca alhamdulillah, sehingga Allah akan mengampuni dosa-dosa kita insya Allah. Dan kemudian ada hadis lagi yang menjelaskan tentang etika makan, Kak Binto. Babul la ya'ibu ta'am wa istihbabu madhihi, bab larangan untuk mencela. La ya'ibu ta'am, kita tidak boleh mencela. Kenapa? Mencela apa? Lenyale makanan, wastihbabu madhihi, dan disunnahkan untuk memuji, mengucapkan yang baik. Kebalikannya, lawan dari lenyale ini kan memuji makanan itu. Ini hadisnya an Abi Hurairah radhiyallahu anhu, dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu, beliau mengatakan ma'aba Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ta'aman qat. Rasulullah itu tidak pernah mencela makanan. Inistahahu akalahu wa in karihahu tarokahu. Muttafaqun alaih. Ya, hadis ini mengatakan bahwa Rasulullah itu tidak pernah mencela makanan. Inistahahu akalahu, jika beliau suka dengan makanan itu dimakan. Wa in karihahu tarokahu, jika tidak suka ditinggal. Artinya bukan berarti sekut yang mereka sebut nama punten. Kita kalau sedang menghadapi makanan, entah itu konjengan,
entah itu di rumah ada hidangan makanan, mak ada iya tanya, orang tak nyaman, jejenah, orang nordu, biasa nak pintu ibu-ibu konjengan, pas saya komentari Kak Dinto masalah konsumsi berat orang tuana berapa ibu mesti tidak nih kamar kayak dokter pokoknya nyaman tak nyaman engki saya penting kenyang orang bini ini kan macam saya komentar itu mencela. Padahal Rasulullah menyarankan kita untuk tidak mencela makanan, tak nyalain. Kalau nggak suka ya sudah tinggal. Kalau suka dimakan, kalau nggak suka ya sudah jangan dimakan. Tak usah bicara ya. Corak orang lodu, corak orang banyak warna, mata nyaman, iya, macam-macam jadi, nah. Ini yang sering kali kita lakukan selama ini, padahal dalam hadis ini Rasulullah itu tidak pernah mencela makanan. Kalau ada dimakan, kalau tidak ada ya nggak usah banyak komentar. Nah, mereka biasanya bapak-bapak ini contoh. Cia orang hujan nah ada harus tak usah rame ngalak TV orang hujan makanya sekut kelero beda hujan beda gula pas cicir kebay kopi kelero hujan mungkin kadang lemah tadi sah minta kebay kopi lah mak pada potek setengah gula setengah buja pas kopi kopi kelero buja ada remah pasen mondeknya kada remah kan tak sengaja memasak nyaman makan benih manis kopi kan manis nah tak sengaja ki corak takut kelero buja sekut kita napa ini sering tak sengaja kita napa olah kelero de nyala bujel benih gula. Kalau seperti ini kan bukan mencela tapi usul mohon bisa tolesnya 5 bujel beri bacaan gula setengah bujel malah tak kelero mondeknya pas aduh kadang gula masak mau keburu pas tak rasain mari beri bujel napa boleh teman pasar dan ibu pas buka ini orang acen orang manis pun ke erbu kira sarena buka mon orang acen beri gula beli bujel boleh. Nah ini anjuran Rasulullah supaya kita tidak mencela makanan, tidak kalau bisa malah kita memuji. Saya tangki, kalau kita dipuji makanan kita oleh orang yang makan kan senang gitu, pasti nyaman, meskipun tak nyaman, bocah nyaman, sedek. Apa boleh saya tanya apa gini saya tanya saya masak kan senang bu gini apa boleh nyaman tambah boleh wah saya masak jen senang laku masak lagi boleh biasanya tak senang tak nyaman kita usah pas keluar melek saya lain Kak Dinto menyakitkan bu begini leso masak leso masak nih kan pas tak ada melek. Nah itu makanya Rasulullah menyarankan kita makan apa yang ada di depan kita makan nggak usah nyale.
Dan yang terakhir dalam hadis ini banyak sekali, masih banyak adabnya makan, tapi untuk sore ini kenapa saya batasi masih bab to'am ini yang terakhir yang kita bab mayaquluhu min hadurit ta'am wa huwa sha'im idza lam yuftir. Bab ketika diundang oleh orang makan ya berkonjengan tapi kita dalam keadaan puasa. Bagaimana anjuran Rasulullah ketika kita berkonjengan mantan, konjengan apa molot, konjengan apa baik kompolan, tapi kita sedang dalam keadaan puasa. Ini hadisnya an Abi Hurairah radhiyallahu an qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza du'iya ahadukum falyujib fa in kana sha'iman falyusalli wa in kana muftiran falyat'am. Rawahu Muslim. Qala al ulama ma'na falyusalli falyad'u wa ma'na falyat'am falyakul. Hadis ini dari Abi Hurairah radhiyallahu an berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, pada guna Rasulullah, idza du'iya ahadukum, jika salah seorang dari kalian diundang seseorang konjengan falyujib, maka wajib hadir kalau tidak ada halangan uzur. Jadi mau beda konjengan kita wajib hadir kalau tidak ada uzur yang memang menyebabkan kita tidak bisa hadir. Fa in kana shaiman, jika kita sedang puasa, falyusolli ini tadi dikatakan maknanya falyad'u. Jika kita sedang puasa maka doakan. Wa in kana muftiron, jika kita tidak puasa falyat'am, maka silahkan makan apa yang dihidangkan oleh orang yang mengundang kita. Jadi misalnya kita sedang puasa, kalau puasa sunnah ini mungkin terserah Bu, boleh kita membatalkan puasa kita. Emang kita bisa makan misalnya. Kita apa? Ayo norok kok yuk kan makan misalnya, beda undangan makan. Prasmanan bila boleh kok makannya ya misal. Tidak apa-apa, kita membatalkan. Kalau puasa sunnah, tapi puasa wajib. Kok dia majur nyerah otak yang ibu mentak nyerah setia. Kok lakulah Ramadan lah puasa boleh. Maka saya harus puasa. Kalau puasa wajib kita tidak puasa, artinya kita tidak makan, tetap puasa, kita napa? Falyusolli, maka doakan. Saya sering diundang teman-teman, ayo kadung pasang pasar Senin Kamis tepanan kantor Kak Disa, beda saya selamatan, beda saya ngasih makan, di tengah puasa siang-siang, ayolah bila boleh, kapan lagi kita bisa makan bareng bersama. Yang di akhir tidak menghargai orang yang mengundang kita, menghargai tuan rumah. Kejalan pada insya Allah artinya menyenangkan orang. Lekaduk misalnya kita diundang, sudah disiapkan jamuan, sudah disiapkan makan. Kenanya tolong tak langkong asiam. Engki takok tuan rumahnya kecewa, ibu tuh mari masak aki, kolam niap aki rere tak ada ora.
kalau memang puasa sunnah, kalau saya menyarankan lebih baik menghargai yang muda. Kalau puasa wajib, nah wajib doakan yang jelas, yang penting mari doaki. Nah, tak apa mau bungkus apa? Lebih buka, bungkus opennya. Tak apa, lebih deki buka. Apa dia artinya sama-sama kita. Kenapa boleh saya beri makan orang buka nih kan? Kencerna raja. Ya lebih buka deki misalnya. Tak napa mondeknekan. Pada baik, insya Allah pahalanya sama, niat menghormati, niat menghargai orang yang mengundang kita. Saya kira itu yang Ibu masih banyak Kak Dinto hadis-hadis yang menceritakan tentang adab etika Rasulullah ketika makan. Jadi ada beberapa yang sudah kita pelajari dalam hadis di Riyadhus Shalihin ini. Yang pertama, etikanya kita membaca bismillah. Sambillah kita membaca bismillah, kemudian kita makan itu menggunakan tangan yang kanan supaya setan tidak ikut makan. Yang ketiga, makan dengan yang terdekat dengan kita. Yang keempat, ketika kita lupa di akhir atau sebelum habis makan kita, kalau sudah habis mungkin tahu sama aja alhamdulillah bismillahi awwalahu wa akhirahu, tapi ya sudah berarti lupa. Kalau lupa nggak ada dosanya jarang lulus tarik atau ada sepereng. Kalau masih ada, kita disarankan untuk membaca bismillahi awwalahu wa akhirahu, dan kemudian setelah makan kita dianjurkan untuk membaca hamdalah, membaca alhamdulillah, dan kemudian Rasulullah juga menganjurkan kita untuk tidak mencela makanan, tidak leceh-lehan kepada makanan yang kita makan. Dan yang terakhir, jika diundang makan, ketika kita diundang oleh orang untuk menghadiri suatu undangan makan, maka kalau kita dalam kondisi puasa wajib, maka doakan. Alhamdulillah mon bungkus bagi rezeki nanti. Kalau misalnya tidak bisa dibungkus, ya sudah doakan. Kalau tidak, ketika kita sedang puasa sunnah, ya tidak apa-apa Bu. Saya kira lebih baik menghormati orang yang mengundang kita. Betul tak napa? Kita menghargai undangan tuan rumah, kita makan, insya Allah pahalanya sama dengan kita puasa sunnah. Itu yang bisa saya sampaikan dalam kajian kitab Riyadhus Shalihin hari ini. Semoga yang sedikit ini manfaat. Mudah-mudahan bisa kita amalkan, meskipun kadang kita lupa, kadang kita keburu tapi Rasulullah memberikan jalan keluar, memberikan anjuran supaya kita membaca bismillah awwalahu wa akhirahu. Anak-anak kita supaya kita didik dengan adab etika makan yang sudah kita pelajari bersama dalam Riyadhus Shalihin. Semoga menjadi amal jariah kita, bisa mengamalkan sesuai tuntunan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kak Dinto, mudah-mudahan apa yang kita dapat hari ini menjadi ilmu yang manfaat dan barokah. Diakhiri dengan membaca doa. Semoga
apa yang kita lakukan hari ini, kita hadir di majelis ilmu ini diridhoi Allah, mendapat pahala, dan apa yang kita hajatkan ini, apa yang kita inginkan selama ini dikabul oleh Allah. Apa yang menjadi problem masalah yang kita hadapi dengan kajian ilmu ini akan memberikan jalan keluar, diberikan jalan keluar yang terbaik oleh Allah Ta'ala. Mari kita doa bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli sholatan tunjina biha min jami'il ahwali wal afat wa taqdi lana biha jami'al hajat wa tutahhiruna biha min jami'is sayi'at wa tarfa'una biha 'indaka 'ala darajat wa tuballighuna biha aqsal ghayat min jami'il khairat fil hayati wa ba'dal mamat. Allahumma shalli sholatan tuwassi'u biha 'alaina al-arzaq wa tuhassinu biha lana al-akhlaq wa 'ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma la tad'a lana fi maqamina hadha dhanban illa ghafartah wa la hamman illa farajtah wa la daynan illa qadaitah wa la maridan illa shafaitahu wa 'afaitah wa la hajatan hiya laka ridwan illa qadaitaha wa yassartaha fayassir umurana washrah sudurana wa nawwir qulubana واختم بالصالحات أعمالنا. اللهم إنا نسألك سلامة في الدين وعافية في الجسد وزيادة في العلم وبركة في الرزق وتوبة قبل الموت وراحة عند الموت ومغفرة بعد الموت. اللهم هون علينا في سكرات الموت والنجاة من النار والعفو عند الحساب. ربنا lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana khtim lana bil iman, Rabbana khtim lana bil islam, Rabbana khtim lana bi husnil khatimah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilna al jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Sallallahu alaihi sayyidina Muhammad Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma taqabbal du'ana ya Allah bisirril Fatihah. Matur sakalangkung Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.